ikulah songkenya dosa bersama manusia. Kalau bersama manusia, sebelum tak datang, sebelum tak mengaku, kalau bukan sebelum tak dibaik, sebelum tak mau bertegur sapa, maka dosa kepada sesama manusia tidak akan termaafkan. Aku Bu, ada tak dosa bersama? Ada dosa. Dia ada salah-salah kan? Kepas salah kan jangan pura-pura ke WC. Ini apa ke WC tadi pura-pura kenapa buku kata memuat kayaknya tidak yang makan. Nah, ada itu. Nampak muat kok. Bapak ibu-ibu ini dari tahun ke tahun yang masuk ke aku yang tua dan kenapa kalau lah yang tua ada mau minta maaf. Kata yang muda bulan setiap tahun aku datang menyumpui dia tak mau rumah bertahu dosanya jolinda. Tak cukup nenek aku kau nah gengsi. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, jangan gengsi. Lah saling meminta dan memberi maaf. Mana yang utama? Yang utama mantap meminta maaf, tapi dia itu wal afina anin nas. Yang lebih mantap lagi itu memberi maaf walaupun waktu tak datang dengan maaf. Itu lebih utama. Lah, jadi bapak ibu yang saya muliakan, apabila kita belum bertemu sapa hari ini, kalau hutang belum juga dibayarkan, tidak jelas kabarnya, tak mau bertemu sapa, masih berselisih paham, jumpa, menyimpangnya, larinya, tak mau mengeluarkan tangan, menghadapi hari baik, bulan baik itu, kalau persoalan itu belum sudah kita buat, maka bisa saja pahala puasa kita, zakat kita, salat kita, Ramadan kita menjadi sia-sia. Di apa itu? Di gengsi tadi. Nah, kita cukup nenek aku ini kamu tapi lebih kata. Kalau itu cukup, baru dah minta maaf. Lah, ini bapak ibu yang saya muliakan, saling kita meminta dan memberi maaf kepada sesama. Itu yang kita persiapkan. Yang pertama tadi kepada Allah kita bertobat, sesama manusia kita saling meminta maaf, saling mengunjungi, dikumpulkan oleh masyarakat, dikumpulkan oleh jemaah masjid, dikumpulkan oleh ibu-ibu perwiritan. Sudah itu saling salam-salaman. Kalau sudah saling salam-salaman, mengaku salah, mengaku hilang, maka barulah dosa tadi bisa mengampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada sesama manusia. Yang ketiga, kalau kepada yang semati, itulah adat kita tadi wang kampung, banyak kita berdoa, berkirim sedekah, kemudian kunjungi makam-makam dan kuburannya. Sikolah buat apa? Bersiapkan belum? Nah, sama ulum. Nah, jadi bapak ibu yang saya muliakan, terhadap Allah kita mohon ampun, terhadap sesama manusia saling maafkan. Aduh, yang ketiga lagi, pada siapa kita menjaga hubungan baik kepada datuk nenek kita, uang tua kita, uang yang terkasih oleh kita, yang telah mendahului kita. Mereka telah 10 tahun, telah sekian tahun lakukan dibumikan, dimakamkan, kadang sampai lupa tempatnya tak pernah dikunjungi, tak pernah ditengok-tengok, tak pernah dibersihkan. Syukur-syukur ada orang kampung meninggal dunia, baru tengok kubur tadi. Betul tak? Kadang-kadang sampai lupa tempatnya mana. Tapi tak salah mau dibawa ke lopan tua, ada tengok sini lopan tak. Nah, tidak apa ibu yang semuliakan, apa wujud kita menjaga hubungan baik kepada mereka? Kirimkan pada sedekah kita, bacakan doa kepada mereka, sampaikan, kunjungi mata mereka, entah itu ibu, entah itu ayah, entah itu kakek, entah itu nenek. Mereka inilah orang-orang yang dahulu berjasa memposisikan kita, menafkahi kita. Sekarang mereka telah tiada, maka orang kampung air baik, mulai baik berkunjung, maka mereka
Ada. Wahai Allah, di sini ibuku terbaring, ayahku terbaring, ya Allah. Dan rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Ampunkan mereka, rahmati mereka, ya Allah. Kasihi mereka, sayangi mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka dahulu menyayangi aku, mengasihi aku ketika waktu aku masih kecil. Itu lagunya hikmahnya itu tadi. Jadi waktu kampung di Depok banyak yang dibuatnya menyambut Ramadan itu. Itu salah satu hikmahnya tadi. Nah, makanya kalau desa-desa tertentu, kalau situ mungkin masal secara umum berbeda. Kalau desa-desa tertentu itu dibuat 3 acaranya Bapak Ibu saling beriring. Yang pertama terkait Ramadan, menyambut Ramadan. Nah, itu mungkin di masjid secara umum, di Sikonduk kalau dibuat kan, siap. Yang kedua, gotong royong masal satu desa itu. Nah, itu ada tak? Masing-masing. Nah, yang ketiga, ziarah masal satu desa juga. Satu hari gotong royong, semua masyarakat itu diarahkan ke pemakaman. Setelah selesai, sehari atau 2 hari menjelang masuk bulan puasa, ada ziarah masal. Datang lagi masyarakat, datang ke sana, baca Al-Quran atau baca Yasin, kirimkan doa, ada yang membuat tausiah sekaligus. Nah, untuk apa? Yang pertama kita kirimkan doa kepada mereka, kita kirimkan pahala sedekah kepada mereka. Yang kedua, dibawahi tausiah itu pada mimpinya untuk kita yang tinggal, supaya kita sadar. Ini beda itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Dikasih tausiah tentang kematian, tentang renungan ketika kita sedang berada di pemakaman itu. Ini menusuk ke dalam jiwa kita semuanya. Hal itu luar biasa Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi menyambut bulan suci Ramadan, banyak urusan-urusan yang perlu kita selesaikan dalam rangka kita supaya kita sampai di bulan suci Ramadan itu betul-betul suci lahir dan batin kepada Allah, kepada sesama manusia, saling maaf minta maaf kepada yang mati. Banyak-banyak kita doakan, kita kirimkan sedekah kita. Itulah adat kita, uang-uang yang hidup yang suatu saat nanti kita pula yang akan dibuat uang dari itu. Ya Bu, suatu saat nanti kita pula yang dibuat uang dari itu. Yang terakhir apa? Yang terakhir dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak-banyak doa. Apa doanya? Nabi mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Nah, itu apa lebih Bu? Apa Bu? Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, 1 bulan yang lalu berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan hidup kami ya Allah bertemu bulan Ramadan. Itu yang paling penting Bu. Nah, saudara kita kan kembali kan malam pun. Hah? Apa yang tinggal? Malam ketiga Bu. Ramadan kan ada kan? Nah, tapi tak sempat bertemu Ramadan. Jadi yang terakhir aku jatuh cinta. Nah, saudara kita pun ibu pun mengalami melihat. Jadi pada hari Jumat yang lalu, hari itu Jumat ya? Ya. Nah, harinya Jumat. Pada hari Jumat yang lalu sekitar jam segini, pasal. Jadi datanglah seorang perempuan ke rumahku, masih muda badannya, paling-paling sebaya sinar, masih muda, segar muda. Datang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa acara? Begitu Ustaz. Besok pagi aku acara menyambut Ramadan. Mendoa di rumah, kasih tausiah. Jadi Ustaz mau buat, Ustaz baca doa, Ustaz kasih tausiah di rumahmu dalam rangka menyambut Ramadan. Jam segitu Jumat yang kemarin. Jadi kita mau maaf, ambo hari Sabtu besoknya itu karena acara dia
zuhur hari Sabtu. Kamu tak bisa. Karena ada cara yang lain. Tapi karena tanggung jawab atau karena kita tetangga, doa biar percaya ustaznya. Karena aku tak bisa. Jadi sampai malam kita komunikasi. Jam 9 dan 10 malam komunikasi. Ini orangnya. Iko ustaznya, iko nomornya, iko fotonya. Nah, mungkin foto saya supaya nanti kalau datang tak kontak ustaznya. Mungkin, oke Ustaz, terima kasih. Aku bahagia sekali sudah dibantu oleh Ustaz. Besok mudah-mudahan acara lancar. Acara hari itu kan besok zuhur hari Sabtu itu. Jadi acara lah hari Sabtu itu sampai jam 1, jam 2, jam 3 orang masih di rumah itu. Aku balik menengok karena tetangga masih acara di rumah itu. Malamnya aku lewat lagi di rumahnya sekitar jam 8 malam itu masih ramai orang. Pikir aku itulah keluarganya dari kampung, mungkin orang itu masih acara. Tetapi Bapak Ibu yang semuliakan, aku tidur subuhnya aku buka HP baru keluar fotonya orang yang sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mengundang itu telah meninggal dunia ketika selesai melaksanakan acara mendoa menyambut bulan suci Ramadan. Capek di rumahnya, jatuh bawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Orang yang muda, segar, tak ada penyakit, tidak ada keluhan, tapi tiba-tiba Allah berkehendak lain. Acara menyambut Ramadan, mendoa menyambut Ramadan, tapi Allah tidak perkenankan dia untuk bertemu Ramadan. Maka termasuk saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah. Jadi kita yang duduk kita masih dalam keadaan sehat, muda, segar, belum tentu bisa bertemu Ramadan. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, baikkan kami, berkahi kami bulan ini ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, supaya bisa bertemu dengan Ramadan. Mengapa kita rindu bisa bertemu Ramadan Bapak Ibu? Yang pertama tadi, bisa saja kita tidak diberikan kesempatan. Yang kedua, memang Ramadan itulah bulan yang membuat kita untuk pantas masuk ke dalam surganya Allah. Kalau Ramadan itulah, betul tak? Kalau dia semayang kita yang masuk awal itu tidak semayang, kadang semayang, kadang tidak, kadang bermusajid, kadang tidak, kadang zikir, kadang tidak, baca Al-Quran, itu ibu-ibu kadang wirid Yasin, kadang kami bapak usahakan setahun baru baca Al-Quran. Ya, pantas tak kita masuk surga? Nah, berarti ibu pantas tak supaya masuk surga kalau mati? Banyak amalan awak. Nah, jadi Bapak Ibu yang semuliakan, jauh sekali sebenarnya. Tak pantas kita masuk surga. Aduh, pernah saya ini tentang masalah bulan puasa yang lalu. Karena kita pun ciri-cirinya tiga orang yang di zaman kau. Umat akhir zaman kok umurnya pendek. Betul tak? Ada yang umur 80 tahun tak? Ada, Pak. Nah, mana pun bapak-bapak muda-muda, ibu-ibu muda-muda, 80 ada? Tidak ada. Apalagi 90, apalagi 100. Apa? Kita kok rata-rata umur kita 60-70 tahun. Itu kini, bagaimana generasi berikutnya semakin singkat. Jadi ciri-ciri kita umat akhir zaman kau singkat, umurnya sedikit. Nah, cuma kita bayangkan kalau bapak membuang tua kita dulu umur 1 tahun, 90 tahun masih kuat yang memuka info lagi Belanda. Banyak dulu dibangui. Kini umur 80 payah percaya lagi. Mungkin sudah 1 ada. Bahwa bisa tak pakai itu abi, limoja itu abi tak? Tidak abi dah. Itu abinya lajah. Jadi Bapak Ibu, umat akhir zaman itu pendek umurnya. Yang kedua apa? Sudahlah pendek umurnya, sedikit ibadah waktu luar biasa sedikitnya. Nah dulu sampai ke kita sudah kali Bapak. Kapan? Kapan boleh? Seboleh. Kalau kita buat untuk nikah Bapak. Kamu lah. Nanti rapat
banyak amal kita buat amal jadi 23. Uji kok malam pertama itu dekat malam. Kami musola sama orang, kami ni akan pola sama orang, kami pun musola lah sama orang, boleh pecah. Nah kalau kami 23 dah, betul? Iya tak? Akan kita yakin kita buat tahu. Ibadah kita sikit, amalan kita sikit. Itu apa? Yang ketiga, sudahlah amalan kita sedikit, dosa kita banyak, luar biasa. Ada zaman banyak yang buat kita berdosa. Masuk saja kita dalam kamar, tak ujuk-ujuk orang, kalau kita sedih saja, asal dapat mogakan kita, ada berdosa itu. Dosa kita banyak. Ya, umur singkat, amalan kita sedikit, dosa kita banyak. Pantas kita bersyukur, tidak pantas Bapak Ibu yang dimuliakan. Apa yang membuat kita pantas? Bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dilipat gandakan yang sunnah menjadi yang wajib dilipat gandakan. Bahkan ada satu malam itu siapa yang beribadah dapat ingat khairun min al-bisa, sama nilai 83 tahun. 83 tahun itu apanya? Ibadahnya, bukan umurnya. Nah, awak tadi bertanya 80 tak ada. Tapi kalau dapat kalau itu 83 tahun ibadahnya, nilai ibadahnya lebih panjang nilai ibadahnya daripada umur kita. Kita kalaupun Bapak Ibu ada yang umur 80, atau yakin 80 tahun dalam ibadahnya, betul tak? Betul. Umur ibu 50, kira-kira 50 itu mulai ibadahnya tak? Hah? Kalau pun berarti sejak lahir itu anak itu ibadah. Tidak pernah wajib. Kami tak umur apa? Umur hajat 50, menuju 40. Apakah 40 itu murni ibadah semua? Tidak. Dikurang masa anak-anak 10 tahun, dikurang 5 tahun masa remaja, dikurang 5 tahun lagi masa gila, dikurang 5 tahun lagi masa kerja, dikurang lagi masa menuntut ilmu, dikurang lagi lupanya, lalainya, tinggal 5 tahun lagi. 5 tahun itu pun kalau terima, kalau terima azab, kalau itulah umur kita Bapak. Kalau 40 umur kita tidak akan ada 40 tahun itu bernilai ibadah Bapak Ibu yang semuliakan. Paling-paling 10 tahunnya. Yang lain mana? Kita dulu sibuk menuntut ilmu, sibuk dulu kita masih jahat, kita belum sholat, kita belum sembahyang, masih Bapak dalam hutan dan dalam tua kita kini dia tahu. Saudara, ini hidup nasional, udah semayang tadi agak panas sedikit. Ada dulu kita susah, lama kita meninggalkan sholat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Ramadan, orang yang berhasil dengan satu malam khusus, maka nilai ibadahnya melebihi umurnya panjang nilai ibadah itu. Makanya kita senang dan syukur menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemurahan rezeki dalam menyongsong dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, mari sama-sama kita tutup dengan doa karena sekian menit lagi masuk sholat asar.